Shalom, mari kita dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya Minggu 15 Januari 2023 jam 10 pagi akan dilayani oleh Ibu Gembala. Ibadah Paskara Sawah Kamis 12 Januari 2023 jam 7 malam akan dilayani oleh Saudari Apriana Bora. Ibadah Wanita Sabtu 14 Januari 2023 jam 10 pagi akan dilayani oleh Ibu Sunarni SD. Ibadah Youth Ngobaries Jumat 13 Januari 2023 jam 7 malam akan dilayani oleh Bapak Markus Mama Dewa SD. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, silakan sekolah minggu pukul 11 siang. Perpuluhan daftar BCA dan rekening 06400 45825 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia daftar BCA dan rekening 0640 693916 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia daftar OVO di nomor HP 0838 579 33010 atas nama Samuel Wibowo. Gereja dan Diakonia di Shopee nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan Gereja dan Diakonia di Dana nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Wibowo. Untuk setiap video di Ibadah Raya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum Surabaya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Kami segenap pengurus dan jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu di Baptis Islam dapat menghubungi pendaftaran di Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan dapat menghubungi Bapak Gembala di nomor 0838 579 33010. Sekian pengumuman dalam minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Iya, shalom. Iya, ini minggu kedua ya di tahun yang baru, di awal tahun yang baru. Biarkan semangat kita juga yang baru ya. Mari kita akan mulai ibadah. Sebelum kita ibadah, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan kami boleh berkumpul untuk beribadah di karena kemurahan nama-Mu. Biarkan kami boleh bersatu hati memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sertai ibadah pada pagi hari ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam hati kami juga orang bersyukur. Haleluya. Amin.
sebelum Natal, sakit saya dan kista itu muncul lagi. Waktu itu saya nggak bisa siapa-siapa. Saya waktu itu cuma berdoa kepada Tuhan ya, berlebih, karena posisi saya waktu itu saya tidak bisa untuk meninggalkan pekerjaan saya karena tidak ada orang. Kalaupun saya titip cuma hanya 1 jam atau 2 jam saja. Kalau lebih daripada itu nanti tugas yang lain akan terbengkalai. Pada saat itu saya sudah sendiri. Saya juga tidak bisa berkata minta tolong siapa gitu ya. Pada saat itu saya hanya bisa berdoa. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan Yesus, Kau tahu bahwa saat ini saya sedang lemah jasmani saya. Biasanya saya nggak kuat kalau sakit itu. Saya minta pertolongan Tuhan, mampukan saya selama saya sendiri di pekerjaan saya itu, mampukan saya, kuatkan saya untuk melewati hari-hari saya tanpa rasa kesakitan luar biasa seperti biasanya. Waktu itu setelah pada saat saya ada kambuh itu, saya ke dokter Julia itu minta obat dan segala macam. Memang dokter pertama mengatakan selama saya dioperasi itu akan munculnya kita nggak tahu kapan gitu ya, atau mungkin kondisi saya lagi drop gitu ya, bisa jadi. Saya cuma mengimani, saya sudah berdoa pada Tuhan memberikan saya kekuatan sepanjang hari ya. Memang kalau baru lama itu sangat sakit banget gitu ya. Jadi kalau pulang dari pekerjaan itu yang saya bisa bahan aja untuk menghilangkan nyeri-nyeri yang saya rasakan waktu itu. Tepatnya malam tahun baru masih tetap saya rasakan ini sakit, masih belum ada perubahan. Ada firman dari Pak Pendeta dan kita baca waktu itu ya, seperti bilang. Pas waktu saya membaca itu ada kata-kata yang benar-benar menguatkan saya. Mazmur 103 kalau nggak salah, ayat 3. Dia menyebut dia mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Di situ saya merasa amin gitu, amin mantap gitu ya saudara. Nah pada saat itulah setelah ibadah malam tahun baru itu saya tidak langsung pulang. Waktu itu masih keliling bentar gitu ya, lihat kota, jalan kota. Nah pada saat itu karena ada yang gelap juga lampunya gitu ya, jadi nggak lihat kalau jalan itu ada lubang gitu ya. Jadi bergerak gitu, sampai kaget waktu itu. Pelan-pelan, bilang sampai lagi gini gitu. Dia nggak kelihatan gelap. Ternyata pada malam setelah pulang itu dia pecah gitu ya saudara. Saya memang pecah. Puji Tuhan sudah sembuh. Saya juga sudah melewati hari-hari saya tanpa kendala apapun, walaupun kondisi saya tidak nyaman pada saat itu. Karena itu deh, saat ini kita mau share bahwa apapun yang menjadi pergumulan kita masing-masing ya saudara saya yang sedang kita hadapi, kita jangan merasa sendiri. Karena kita punya pribadi yang begitu setia, yang selalu ada buat kita. Asalkan kita mau berusaha, kita mau berdoa, Tuhan pasti akan membantu dan menolong kita. Seperti saksian Pak sepertinya waktu bekerja tiba-tiba ada suatu hal, siapa yang bisa kita tolong? Pada saat itu mungkin orang sekitar di situ nggak ada yang mau, gitu, nggak peduli. Atau mungkin saksian Pak Henok, gimana dengan biaya tiba-tiba gitu ya, dan pun banyak. Siapa yang bisa kita minta tolong gitu pada saat itu selain daripada Tuhan kita. Karena itu saya ingin menguatkan lagu yang akan saya nyanyikan ini merupakan suatu kekuatan dalam kehidupan saya. Semoga dapat memberikan
biasa. Yesus kita luar biasa. Amin. Ya, Yesus adalah sobat kita yang paling setia. Percaya? Amin ya. Saudara, kita nyanyikan Ada Satu Sobatku. di tahun 2002, tahun 2003, seterusnya dan seterusnya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Oke, amin ya. Oke, saya minta nyanyi, tolong saya bantu gerakan ya. Kita nyanyikan Tuhan Yesus tidak berubah. Ingat ya, tahun berapa ini? Belum lahir ya anak lain. Yang muda-muda udah lahir belum lagu ini? Sudah ya? Belum. Oke, kita belajar bersama-sama. Caranya gini ya. 2 kali bawah, 2 kali atas, 2 kali bawah. Ya. Jadi kalau haleluyanya begini aja, gulung-gulung ya. Oke? Apa gulung-gulung? Apa gulung-gulung? Ya, tangannya, bukan badannya yang gulung-gulung. Aduh, bisa nanti bisa pulang nanti. Oke, siap musik?
Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Benar Tuhan, firman-Mu tidak ada berubahnya Tuhan sekarang sampai selamanya. Terima kasih Bapa, kami sebagai jemaat Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Urapi setiap kami Tuhan, sucikan kami Bapa, ampuni segala perbuatan kami yang tidak berkenan kepada Engkau ya Tuhan, agar kami boleh menjadi orang percaya yang tidak buta rohani, agar kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang tidak buta rohani Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Salam. Puji nama Tuhan. Kita jumpa kembali di dalam tahun 2023. Jadi ini masih tahun baru karena ini adalah minggu kedua di bulan Januari. Jadi tentunya kita sebagai jemaat Tuhan di tempat ini, kita harus penuh dengan semangat lagi atau lebih berjuang lagi, di mana kita diperbaharui di dalam tahun yang baru. Jadi tema yang saya bagikan buat kita semuanya pada siang hari ini, meningkatkan level manusia baru. Saya ulang, tema yang saya bagikan meningkatkan level manusia baru. Sebagai orang percaya bukan hanya fokus kepada level pertama, tetapi namun demikian otomatis kita akan berusaha untuk mempunyai kemajuan, atau dalam arti naik level. Seperti yang sering saya katakan kepada anak muda di tempat ini, naik level itu penting, perubahan itu penting, kemajuan itu penting. Jadi itu yang harus kita pelajari bersama. Kita lihat di Yehezkiel 36 ayat 26. Itu berhubungan dengan tema kita pada hari ini. Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-26. Sudah ditemukan? Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Puji nama Tuhan. Ketika kita mengalami hal-hal di tahun yang sebelumnya, otomatis kita ini masih ada hal-hal yang gak beres. Jadi ketika kita memasuki tahun yang baru, jadi disitulah kita akan mengingat atau ingin untuk berubah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sudah berada di awal tahun 2023 ini, yaitu minggu kedua di bulan Januari ini. Nah, kita tahu bersama bahwa setiap pergantian tahun itu kebanyakan orang yang ingin berubah yang lebih baik dalam hidupnya. Siapapun kita pasti ingin berubah, ingin memiliki yang lebih baik di dalam setiap kehidupan kita. Jadi memiliki harapan di tahun yang baru adalah hal yang lumrah. Itu wajar, karena kita adalah orang percaya, orang yang ingin memiliki perubahan kehidupan. Gak apa-apa, itu memang benar ketika kita mengharapkan hal-hal yang baru timbul di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita mengharapkan untuk tahun yang baru ini, contohnya ada kenaikan gaji di dalam pekerjaan. Di tahun yang baru ini kita menginginkan bahwa kita akan lebih semangat di dalam pelayanan. Itu memang wajar. Di dalam tahun yang baru kita menginginkan untuk memiliki barang-barang yang baru, contohnya update untuk kita ganti yang baru. Tidak apa-apa, itu wajar, karena memang itu penting untuk memiliki perubahan dalam hidup. Nah, karena itu manusia butuh dan suka sekali yang namanya hal yang baru.
Tuhan juga memberikan perjanjian baru kepada kita sebagai umat manusia, yaitu hati yang baru, roh yang baru, dan manusia yang baru di dalam diri kita sendiri. Namun untuk mendapatkan hal-hal yang baru maka ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang dibayar. Walaupun pada umumnya kita itu senang yang namanya gratis. Di sini banyak yang rajin kok setiap bulan datang ke gereja selalu mendapatkan sode, sabun, itu kan gratis loh, nggak dibayar. Apa dibayar? Nggak tahu, itu gratis. Pada umumnya kita memang senang mendapatkan hal-hal atau benda-benda yang gratis. Tetapi namun demikian, dengan cara Tuhan, Dia menjanjikan semuanya dalam hidup kita, yaitu manusia baru atau roh yang baru itu mempunyai kewajiban dan tanggung jawab kita untuk membayar harga. Jadi Tuhan itu memberikan keselamatan dengan cuma-cuma alias gratis bagi kita sebagai orang percaya jika kita tidak tahu untuk membayar harga. Sama seperti awal mula ketika Adam dan Hawa diciptakan dan diberikan hidup, mereka harus mengelola bumi dan menaklukkan semua rintangan kehidupan kita, termasuk yaitu roh jahat. Mereka menaklukkan semua. Karena itu yang penting untuk mereka membayar harga di hadapan Tuhan. Sudah diberi kehidupan, tetapi kalau kita hanya hidup begitu saja, tidak ada usaha atau tidak ada semangat untuk melakukan hal-hal yang seperti Tuhan berikan tadi itu, yang jelas kita senangnya cuma gratis show. Tetapi namun demikian bukan hanya mengejar hal itu, saudara. Demikian juga dalam setiap kehidupan kita, ada yang harus dibayar atau yang harus kita pertanggungjawabkan ketika anugerah kehidupan dari Tuhan kita sudah terima. Di sini belum menerima anugerah Tuhan? Ada yang belum menerima anugerah Tuhan? Tidak ada. Semuanya kita sudah menerima anugerah dari Tuhan. Maka daripada itu kita harus membayar harga anugerah tersebut itu. Dengan cara apa? Dengan cara semangat, dengan cara berusaha. Terlebih khusus kesaksian dari Pak Ji tadi itu, beliau tidak pernah lupa semangat ketika mengalami halangan dan rintangan. Beliau ini mencari ayat firman Tuhan yang sesuai apa yang beliau alami. Itu sebuah semangat karena beliau tahu bahwa anugerah Tuhan itu sudah diterimanya. Dengan diterima anugerah Tuhan tersebut, maka ada ujian, ada hal yang kita alami. Di situ juga kita diingatkan oleh Pak J tadi supaya kita belajar, yaitu ketika mengalami hal tersebut belajar untuk mencari firman Tuhan yang sesuai yang kita alami untuk menguatkan iman kita. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan berkata demikian bahwa kok Pak J kesaksian ada firman terus. Jangan. Di situ kita mengingatkan supaya kita juga belajar untuk membaca firman. Itu yang terpenting. Jangan sampai kita rajin kesaksian tapi tidak pernah cari firman-Nya yang membuat kita itu menguatkan hati dan pikiran kita seperti Pak J. Kesaksian toh tapi gak ada firman yang ketemu dengan hal yang kita alami, itu membuat kita belajar kembali untuk mencari firman-Nya. Supaya kenapa? Ketika kita alami hal-hal yang tidak menyenangkan, bahkan hal-hal yang membuat kita lemah, supaya kita dikuatkan oleh karena firman Tuhan. Amin. Semangat kembali. Orang Kristen berpikir bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib menghindarkan manusia dari tanggung jawab. Seakan-akan saudara, anugerah mengubah kehidupan ini menjadi serba gratis. Itu hati-hati sebagai orang percaya. Nah, padahal di sini justru sebaliknya adalah anugerah menempatkan manusia pada tanggung jawab yang berat. Sebab siapa yang memberi banyak dituntut banyak. Siapa yang memberi banyak dituntut banyak. Siapa yang suka makan banyak akan makan banyak ya.
biar kenyang 4 kali. Nah, lalu anugerah menempatkan orang percaya untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang sempurna seperti Bapa di surga. Jadi hal ini membuat hidup kita sebagai orang percaya itu menjadi berat saudara. Karena ini gak gampang. Menerima anugerah dari Tuhan itu bukan langsung kita senang atau langsung kita happy melakukan sesuatu, tidak. Itu proses kehidupan ini banyak yang terjadi dalam hidup kita. Jadi orang percaya dinyatakan sebagai orang-orang yang berutang untuk hidup menurut roh, bukan menurut daging. Jadi itu yang penting buat kita pelajari. Hidup menurut roh artinya segala sesuatu yang dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu saja bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada masing-masing individu untuk dapat melakukan atau menghasilkan buah. Jadi saya ingatkan buat kita semua, sebelum tahun 2023 ini, dari tahun ke tahun yang kita sudah lewat, jika setiap kehidupan kita belum berhasil atau belum berbuah atau belum melahirkan yang namanya berpositif di dalam pelayanan kita, maka diharapkan di tahun 2023 ini kita menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi orang-orang yang berbuah, dan menjadi orang-orang yang lebih semangat di dalam melakukan pelayanan kita masing-masing. Dan jika memang tahun ini kita belum pernah berhasil, bahkan belum pernah berbuah di dalam melayani Tuhan, di tahun-tahun yang akan datang atau di waktu-waktu yang akan datang, kita diharapkan untuk melakukan hal-hal itu untuk menjadi berbuah di dalam melayani Tuhan. Itu yang diharapkan. Itulah gunanya adanya perubahan tahun. Jadi di situ juga untuk kita belajar merubah pola pikir dan tindakan kita di dalam melayani Tuhan. Jika tahun ke tahun kemarin malas-malas, sukanya molor, tidur dari pagi ketemu pagi, diusahakan supaya kita tidurnya malam, bangunnya pagi. Bukan tidur malam, bangunnya malam lagi nanti. Nah, itu bukan namanya ingin naik level manusia baru lagi. Itu yang namanya ingin tenggelam. Ingin tenggelam. Nah, itu yang perlu kita pelajari supaya jangan menjadi orang-orang percaya yang tenggelam dalam rohani, melainkan membangkitkan pribadi kita untuk menjadi orang-orang percaya yang penuh dengan perubahan di dalam melayani Tuhan, di dalam pekerjaan, di dalam segala usaha, bahkan di dalam pendidikan kita akan berusaha. Jika nilai Anda yang masih sekolah, contohnya 0,5, itu malu nggak? 0,5. Jadi di situ kita akan berubah menjadi 5,0. Nah, itu sudah lulus kalau 5,0 dapat C+, itu sudah lulus zaman sekarang. Kalau D atau C-, malu saudara, C-. Jadi mendingan kita berusaha. Sama di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi bisa kita menghasilkan buah untuk pertumbuhan atas dasar anugerah yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita, saudara. Dan semuanya itu tidak datang dengan instan, saudara. Justru penuh dengan proses. Apa yang kita harapkan, apa yang sudah Tuhan anugerahkan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, bukan langsung datang begitu saja dengan spontan, tidak, tetapi penuh dengan proses. Justru kita harus melakukan sesuatu, yaitu membayar harga. Untuk apa? Untuk bertumbuh. Cara kita membayar harga di hadapan Tuhan yaitu semangat di dalam melayani Tuhan. Seperti Pak Ji, bukan saya ulang lagi, namun sudah tua, beliau ini semangat membaca firman Tuhan dibandingkan kita yang masih muda. Ketika kita mengalami hal yang membuat kita dilema atau yang membuat kita tidak semangat, malah pergi tidur. Tetapi kalau beliau ini, yaitu Pak Ji, mencari firman, itu yang harus kita tiru terlebih khusus sebagai anak muda. Jadi ada banyak hal yang harus kita pelajari dan yang harus kita lakukan untuk
memperoleh pertumbuhan, yaitu kemajuan manusia yang baru dan mengalami hati dan roh yang baru dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama, mendengar dengan baik. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat yang ke-17. Saya memberi poin pertama atau hal yang pertama yang dapat kita pelajari yang membuat kita menjadi kuat di dalam melayani Tuhan, yaitu mendengar dengan baik. Pak Ji bilang tadi, jangan kita jadi orang percaya yang tuli, jangan kita jadi orang percaya yang buta. Jadi oleh sebab itu yang pertama adalah mendengar dengan baik. Berarti kalau di sini mengatakan mendengar dengan baik, yang jelas kita bukan orang yang tuli, melainkan kita adalah orang-orang percaya yang selalu mendengar. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Wahyu 2 ayat 7. Sambung Wahyu 2 ayat 7. Kitab yang terakhir. Wahyu 2 ayat 7. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Puji nama Tuhan. Siapapun di antara kita yang memiliki pendengaran atau yang mau mendengar yang sebenarnya, baik itu hal-hal yang enggak benar, baik itu perkataan-perkataan yang enggak benar, baik perkataan yang benar, hal yang benar, yang jelas kita itu menerima dulu atau mendengar dulu. Di situ baru kita hadir dalam pribadi. Siapapun yang berkata-kata atau dimanapun kita diberi nasihat melalui firman Tuhan atau melalui seorang senior hamba Tuhan yang memberikan arahan-arahan dalam hidup kita, yang jelas kita tidak boleh komentar. Saya tidak suka orang lagi sementara berbicara ada yang komentar. Tidak suka saya. Dengar aja dulu, terima semuanya. Mau baik dan tidaknya semuanya diterima. Lalu Anda pulang sebentar, Anda yang memisahkan sendiri. Yang baik Anda buang karena itu adalah sebuah sampah. Yang baik Anda simpan karena itu adalah membuat diri kita itu terbangkit. Yang gak baik dan yang gak benar, terlebih khusus kalimat-kalimat gosip, Anda buang di tempatnya. Yaitu karena itu semuanya adalah sampah. Tetapi namun demikian, di dalam firman Tuhan semuanya manis, semuanya baik. Jadi jangan saudara buang satu perikop. Jangan menganggap bahwa satu perikop itu gak baik. Jangan sampai Anda membuang satu Alkitab. Itu hati-hati. Jadi saya mengajak buat kita semuanya, mari kita memiliki yaitu pendengaran yang baik untuk mendengar segala sesuatu di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan memberikan kekuatan, memberikan semangat, dan bahkan dapat membuka pola pikir kita yang masih gelap. Pola pikir kita yang masih bengkok-bengkok akan menjadi lurus. Suatu saat akan menjadi mulus. Itulah kehidupan sebagai orang-orang percaya. Poin yang kedua, mengenali dengan benar. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mengenali dengan benar. Apapun yang firman Tuhan katakan, khusus di Filipi 4 di ayat 8 ini, kalau pribadi kita sebagai orang percaya tidak mengalami dengan benar, otomatis ada yang ketinggalan. Dan bahkan semuanya tidak mungkin kita mampu untuk melakukan hal-hal yang sudah tertulis di dalam. Jadi contoh yang dibilang situ hal-hal yang benar, kemungkinan kita tidak tahu kalau itu benar. Jadi akhirnya kita tinggalkan. Tentang
hal-hal yang mulia, yang suci. Kalau kita tak memiliki yaitu pengenalan yang lebih mendalam di dalam firman Tuhan, yaitu tidak membaca firman Tuhan, malas-malas membacanya, dan bahkan tidak pernah membaca firman Tuhan dalam satu minggu, akhirnya semuanya ini kita tinggalkan. Kita akan tenggelam. Jadi ketika kita menginginkan untuk naik level di dalam pelayanan kita, maka pada akhirnya tidak akan naik, semakin menjadi turun. Oleh karena kenapa? Oleh karena kita tidak mempunyai semangat di dalam membaca firman Tuhan. Nah, itu yang harus kita pelajari. Itu yang harus kita rubah di tahun yang baru ini. Saya tahu dari tahun ke tahun banyak di antara kita sering lupa baca firman Tuhan. Biarpun Bapak Ibu Saudara tidak jujur, tetapi saya tahu sering lupa baca firman. Ketika ditanya, oh iya lupa. Jangan selalu lupa. Dengan adanya selalu lupa dalam pribadi kita, sehingga kita akan semakin tenggelam, bukan semakin dibangkitkan, bukan semakin maju, bukan semakin menemukan hal-hal yang baru, malah kita kembali lagi kepada hal-hal yang sudah lama di tahun 2002. Itu hati-hati, kita kembali lagi di tahun 2022, padahal sudah lama sekali, apalagi di tahun 2022 kemarin. Nah, itu yang perlu kita pelajari bersama sebagai orang percaya di tempat ini, terlebih khusus anak muda. Itu harus belajar membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Walaupun 10 tahun gak habis-habis dari Kejadian sampai Wahyu, ya apa? Yang penting baca saja. Tetapi bukan hanya baca begitu doang, aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita tahu apa tujuan firman Tuhan tersebut, supaya kita menemukan maknanya di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, mempercayai dengan penuh keyakinan. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Mempercayai dengan penuh keyakinan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Firman Tuhan berkata di sini, saudara, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Siapapun di antara kita sebagai orang percaya di tempat ini, kita harus percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita, karena Dia adalah Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Jadi tentunya kita itu harus lebih semangat untuk mencari Dia, lebih semangat untuk membaca firman-Nya, lebih semangat untuk mendengarkan perkataan-perkataan melalui firman-Nya, karena kita tahu Dia ada dimanapun kita berada. Jangan sampai di mana kita ada, kita berpikir bahwa Tuhan gak ada di situ. Jangan dibalik-balik. Saudara jangan berpikir bahwa di mana Tuhan ada, aku ada di situ. Emangnya kamu lihat Tuhan? Enggak tuh. Tak pernah kita melihat Dia. Tetapi kita percaya bahwa di mana kita ada, Dia ada di situ. Amin. Ingat itu. Kita perlu pelajari hal-hal, mempercayai dengan penuh keyakinan. Jika kita hanya percaya begitu saja tapi tidak meyakinkan bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita, apapun pekerjaan, apapun usaha, bagaimanapun studi kita, otomatis prosesnya akan panjang. Tetapi jika kita percaya di mana kita usaha, di situ ada Tuhan, semuanya akan berjalan dengan baik. Apapun yang kita usahakan, semua itu akan laris.
Di mana kita meraih pendidikan kita kalau kita tahu bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita ketika kita belajar dari awal sampai akhir, semuanya akan Tuhan menolong untuk mendapatkan penghargaan, yaitu ijazah. Itu yang harus kita pelajari. Jadi kita terlebih khusus yang berpendidikan jangan hanya ya biasa-biasa aja lah. Yang penting saya kuliah, Tuhan sudah tahu, jangan. Kita harus kembali dalam pribadi sebagai orang percaya. Poin yang keempat, banyak poin ini sampai 100. Apa-apa dah? Apa? Yang penting jangan mengantuk. Kalau mengantuk tak siram air nanti. Jangan bercanda, biar semangat. Poin yang keempat, mentaati dengan penuh kerendahan hati. Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayatnya yang ke-22. Saya memberi poin mentaati dengan penuh kerendahan hati. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun di antara kita yang mau menjadi pelaku firman Tuhan, otomatis kita harus mentaati firman Tuhan. Dengan apa? Dengan kerendahan hati kita sebagai seorang hamba. Selalu kita membawa firman dimanapun kita melayani Tuhan, tetapi kita tidak taat kepada firman dan tidak mempunyai hati sebagai seorang hamba yang mempunyai kerendahan hati sebagai seorang hamba, yang jelas firman akan sia-sia. Dan bahkan firman Tuhan dikatakan di situ, kita menipu diri sendiri. Kita bilang di saat kita pelayanan, saya hamba Tuhan yang luar biasa, saya pelayanan di mana-mana, saya bawa firman di mana-mana, saya diberkati dan saya memberkati orang lain. Apakah itu benar? Itu yang perlu kita garis bawahi dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Supaya kenapa? Supaya jangan sampai pada akhirnya kita menipu diri kita sendiri. Dan biarkan lewat firman yang selalu kita sampaikan dapat terberkati kepada orang lain. Bukan terberkati diri kita sendiri toh, tetapi terberkati juga kepada sesama yang mendengar, supaya mereka boleh mengaplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari dan mereka boleh membawa damai kepada keluarga mereka sendiri. Itulah gunanya ketika kita itu menjadi orang percaya, atau itulah gunanya ketika kita menjadi hamba Tuhan yang pertama. Supaya kenapa? Ketika kita jadi hamba Tuhan yang pertama, di belakang kita ada lagi yang nyusul. Ada tak? Ada yang karena sampai kapanpun, bahkan sampai dunia kiamat pun, hamba Tuhan tidak akan hilang. Karena kenapa? Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Otomatis hamba Tuhan selalu ada sampai dunia kiamat pun. Amin. Maka daripada itu, bersyukurlah ketika kita menjadi hamba Tuhan yang pertama. Bersyukurlah ketika kita menjadi alat-alat Tuhan yang pertama, supaya ketika itu kita akan mampu memberi pemahaman melalui firman Tuhan, yaitu hamba-hamba Tuhan yang akan menyusul di belakang kita. Itulah sebabnya sehingga Tuhan menganugerahkan kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan. Poin yang kelima ada lagi. Jangan senyum-senyum. Ini ada lagi. Poin yang kelima itu yang terakhir ya. Mendedikasikan dengan hati tulus. Roma 8 ayat 28. Ini yang selalu kita dengar. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebagai orang percaya, kita dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan kita Yesus Kristus.
Tetapi hati-hati, karena kenapa demikian? Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang, contohnya di dalam bangku pendidikan, ini anak muda ya. Banyak yang sekolah, sedikit yang lulus. Dari tahun ke tahun di tempat saya dulu di sana, 600 lebih SMP dulu, kelas 3 kami yang kuat, 600 lebih. Malah yang lulus 2 orang. Sayang saudara. Itu kakak kelas saya, 2 orang, 1 laki, 1 perempuan. Yang begitu banyak laki-laki mau kemanakan? Yang begitu banyak anak-anak perempuan mau kemanakan? Kok cuma 2 doang yang lulus? Tapi luar biasa, yang perempuan agak seleo, malah itu yang lulus. Yang laki-laki pernah operasi, permisi, pipis pakai selang, malah itu yang lulus, 2 orang. Yang semuanya ini ya jalannya wah geng-geng, cantik-cantik, ganteng-ganteng, malah itu nggak lulus. Ada apa sebaliknya? Nah itu. Karena kenapa? Firman Tuhan berkata banyak sekali yang dipanggil. Dan kita harus tahu bahwa di mana kita dipanggil sebagai orang percaya, punya rencana Allah masing-masing dalam pribadi kita masing-masing. Jangan sampai yang dipanggil dari tahun 2014 menjadi kembali di tahun 2010. Itu hati-hati. Tetapi ingat, orang yang dipanggil dahulu seringkali tidak dipanggil untuk selamanya. Karena terbalik. Karena apa? Tidak memelihara anugerah yang Allah beri dalam kehidupan sebagai orang percaya. Itu yang perlu kita pelajari. Banyak dipanggil, sedikit yang terpilih. Begitu banyak jemaat GBIS Kapernaum di catatannya Oma 60 ya Oma. 60 lebih atau 70 lah, jangan banyak-banyak dulu. 70 catatan Oma jemaat GBIS Kapernaum yang datang setiap minggu, malah nggak sampai 70. Yang lain kemana? Apa pergi pancing ikan? Hah? Apa pergi main lato-lato di sana? Lomba, ikut lomba di Solo, main lato-lato. Kemana yang lain? Jadi mari lupakan semuanya malas-malas kita di tahun 2022 kemarin. Tutup tahun 2022 kita tutup pemalas kita. Di mana datangnya tahun 2023 yang baru ini, mari bangkitkan kembali semangat kita untuk lebih rajin lagi. Jangan hanya catatan tok yang penuh buku catatannya tetapi manusianya nggak pernah datang ke gereja. Jangan. Saya himbau buat seluruh keluarga besar, warga Allah GBIS Kapernaum, mari kembali di dalam semangat melayani Tuhan. Karena apapun yang menjadi proses kehidupan ini, yaitu dari tema sampai yang kelima hal ini penting di dalam pribadi kita sebagai orang percaya. Contohnya sesuai dengan kesaksian Opa Yusak. Ternyata gereja kita ini memiliki hal yang baru yang kita melihat dengan mata dan yang kita tahu bersama. Ada kotak emas, berarti itu hal yang baru, gitu? Hal yang baru, dan dulu kan nggak ada. Nah, tujuannya hal yang baru ini untuk apa? Itu yang perlu kita pikirkan bersama. Karena gereja ini adalah milik kita bersama, bukan milik Bapak Gembala, bukan milik Oma, tetapi milik kita bersama. Siapapun engkau yang berjemaat di tempat ini, gereja GBIS Kapernaum adalah milik kita bersama. Maka daripada itu, dengan adanya kotak, mari
saya mau tegaskan. Saya kembali 60 orang dulu, jangan dulu yang 10, itulah seret. 60 orang saya mengajak, karena ini adanya hal yang baru. Di situ kita belajar untuk melakukan hal yang baru. Untuk apa? Untuk naik level, yaitu level dalam pelayanan kita, untuk memperbesar gereja kita. Amin. Kalau sudah amin, saya mau bilang begini, 60 orang, sederhana dulu lah, Anda belajar menabur 10.000 tiap minggu. 60 orang, saya tegaskan, ini bukan saya main-main. Di situ Anda dibuktikan bahwa benar-benar Anda adalah terpanggil dan terpilih. 10.000 kali 4 minggu sudah dapat 40 per orang. 40 kali 60 berapa? 2.400.000 kali dengan 12 bulan 28 juta. 28 juta kali dengan 2 tahun top 57.600.000 rupiah. Sudah bangun gereja? Belum. Maka daripada itu belum bangun toh. Itu baru 10.000 dong. Baru sederhana. Jika masih belum, yang diberkati dengan banyak, simpan yang banyak. Ya toh? Untuk apa? Untuk cepat, untuk mempercepat kita naik level. Jadi ini bukan saya main-main. Saya mengajak dari hati yang tulus ikhlas, dari yang itu yang paling dalam. Karena saya juga mau belajar dari 0, 10.000. Itu 0, 10.000. Lumayan, 2 tahun kita sudah. Di saat kita buka peti emas, 57.600.000 bos. Apalagi banyak kita punya bos-bos di gereja ini. Artinya yang punya usaha besar, yang punya gaji besar. Siapa tahu tiap minggu dia masukkan 500.000 kali dengan 1 bulan 2 juta. 2 juta. Setiap bulan 2 juta kali dengan 12 bulan 24 juta. Baru 1 orang loh. Baru 1 orang. Contohnya Putri. Baru 1 orang 24 juta. Ditambah tadi yang 57 juta 800. Mau hampir 100. Belum Bapak Ivan lagi. Itu. Belum Bapak Andi ada lagi sebagai koordinator. Kalau saya start dari 0 dong. Artinya menyesuaikan pribadi kita semua. Walaupun saya bilang 10.000, kalau Bapak Ibu semuanya cuma ada 5.000, jangan simpan dulu. Ya taruh aja biar 5.000. Tunggu dia banyak sampai 10 baru sih. Nanti kelewatan lagi minggunya. Itu. Jadi saya ngomong seperti ini karena adanya hal yang baru ya. Memang ini penting. Siapapun sebagai orang percaya menginginkan hal-hal yang baru. Saya pribadi yang sudah bergabung dari tahun ke tahun sangat menginginkan gereja baru. Gereja baru. Memang dulu kami di Palasio menginginkan gereja baru, yaitu akhirnya dapat ini. Tuhan membukakan. Tetapi masih menginginkan yang lebih baru lagi. Itu yang harus kita bawa di dalam doa buat kehidupan kita semuanya. Saya setuju dengan apa yang disaksikan oleh Bapak Yusak tadi. Penting untuk kita doa, penting kita untuk rapatkan, karena gereja ini adalah milik kita bersama. Setuju 10.000? Haleluya. Beri tepuk tangan yang mulia. Sebentar saya mau lihat. Itu saja yang dapat saya sampaikan buat kita semua. Mari kita memiliki hal-hal yang baru dalam setiap kehidupan kita. Kita kembali semangat di dalam tahun yang baru ini.
supaya di waktu-waktu yang akan datang kita boleh menjadi orang-orang percaya yang berbuah. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati buah tersebut. Karena kenapa? Firman Tuhan berkata tadi, kita akan diberi makan dari pohon yang ada di dalam Taman Firdaus Allah, yaitu melalui firman Tuhan kita diberkati. Itu saja. Saya undang pemain musik WL Singer untuk menyanyikan lagu yang terakhir tadi, dan saya serahkan kepada Polsek 3. kebaikan-Mu sampai detik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu sudah disampaikan oleh hamba-Mu Markus Tuhan. Engkau semakin mengurapi hamba-Mu, Engkau semakin memakai Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Engkau berkati istrinya Ruth dan anaknya Jesslyn ya Bapa. Engkau berkati rumah tangga ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus selalu naik level Tuhan, selalu menyenangkan Engkau, selalu menyukakan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas segala anugerah-Mu, kebaikan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita akhiri pada kita ya, kalau sudah lewat kita sama berdiri. Ya. Tuhan ya, mari kita lakukan nanti kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk pada saya pada siang hari ini yang hadir tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan bersertai Tuhan kepada kami mulai awal sampai akhirnya. Kau berkati Tuhan, hamba-hamba-Mu sudah melayani ibadah pada siang hari ini. Kau berkati Tuhan Yesus, anak-anak pemimpin Tuhan, istri Kau berkati Tuhan Yesus dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanannya Tuhan selain Pak Rapi. Berkati dalam kesehatan rumah tangganya Tuhan Yesus bersama-sama
pakai mereka sebagai alat-alat yang luar biasa Tuhan. Kau berkati juga buat anak-anaknya, buat yang kecil dalam sekolah mereka, jadi masih atas dalam perlindunganmu. Berkati Deko juga dalam pelayanannya, buat pagi urapi anak Tuhan Yesus. Kau berkati buat Desi Tuhan Yesus Kristus, dengan pagi urapi dalam pelayanannya, berkati dalam pekerjaan, kesehatan, rumah tangganya bersama suaminya Pak Andi. Lalu kau berkati Tuhan, kau berkati buat anak-anaknya Tuhan, buat Abel dan Lucy dan sekolah mereka, di siapkan perlindunganmu Tuhan Yesus. Terima kasih juga kau berjamaah untuk menyembuhkan Desi Tuhan Yesus. Selalu penyakitnya aku takut karena Tuhan penyakitnya sampai akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wah, syukur secara kuasa sakit penyakit apapun yang dikatakan dokter yang percaya Desi bisa sembuh total dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati juga buat Irma Tuhan Yesus, dan pakai urapi anakmu Tuhan, berkati dalam kuliahnya, dalam makannya, kesehatan, kekuatan, hikmatmu dan dasar dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Kau juga berkati Tuhan Yesus buat anak-anakmu bisa memainkan musik, buat Bima Tuhan Yesus, dan pakai urapi anakmu. Kau berkati dalam pekerjaan, dalam kesehatannya senantiasa Tuhan. Kau berkati juga buat Yosua Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati dalam pelayanan dan pakai urapi anakmu, berkati dalam pekerjaan dan kuliah dan kesehatannya senantiasa. Kau juga berkati Amel Tuhan Yesus, berkati dalam Tuhan sekolahnya, diterima kesehatan dan dasar penjagaan kehidupanmu. Berkati pelayanannya Tuhan, bagi pemain keyboard, kau pakai semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Kau berkati Apri Tuhan Yesus akan melayani sebagai operator TV. Kau berkati dalam pelayanan tanpa kurang piano, berkati dalam Tuhan, dalam pekerjaan, kuliahnya, kesehatannya senantiasa dalam berikan hikmat kesehatan, menjaga kehidupanmu Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati buat Andrea sudah melayani sebagai Tuhan Sonen, kau pakai pelayanan paling hari semakin indah di tempatmu dan pekerjaan kesehatannya. Berkati buat Ibu Tati dan Ibu Sumiati sudah melayani sebagai kolektan. Kau berkati dan kesehatan, kekuatan, menjaga perlindunganmu Tuhan Yesus. Berkati pelayanannya, berkati Tuhan anak menantu mereka dalam usaha pekerjaan, kesehatan, rumah tangga mereka. Berkati buat cucu mereka Tuhan. Berkati dalam studi mereka, dalam kuliah, dalam sekolah, dalam masa pertumbuhan mereka, di kesehatan keadaan Tuhan Yesus. Dan berdoa buat mereka yang sakit Tuhan Yesus Kristus. Dan berdoa buat Pak Ipan dan Tuhan Ibu Tante yang sakit gigi. Yang percaya tanganmu penuh kasih sayang menjamak, biru-biru memulihkan dan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sakit penyakit kau pergi saat ini yang mengganggu gigi, diperintahkan kau pergi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya saat ini anak-anak sudah menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Kau berkati juga sembuhkan Pak Kim Tuhan Yesus, dalam kuasa saya menjamah matanya Tuhan Yesus, kami saya bilang mustahil, biru-biru memulihkan dan menyembuhkan Pak Kim Tuhan Yesus. Kau berkati sembuhkan Tuhan sama Ibu Estelinin, kau sendiri yang menjamah, biru-biru memulihkan dan menyembuhkan sakit penyakit apapun dalam tubuhnya. Saya percaya Tuhan saat ini Ibu Estelinin juga sudah sembuh dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau juga berkati anak-anakmu yang sedang menjalani ujian akhir semester, kau sertai Tuhan buat anakmu Tuhan Yohana, juga Tuhan buat anak-anakmu yang lain Tuhan Yesus. Kau berikan hikmatmu, penyertaanmu, kekuatan daripada Engkau Tuhan Yesus Tuhan, supaya Tuhan anak bisa menyelesaikan UAS-nya sampai selesai dan hasil memuaskan. Terima kasih Tuhan, kau berkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan, kau kembalikan berkat-Mu berkat kali ganda maupun belum sempat memberikan, kau berkati Tuhan Yesus. Mari kita terima berkat Tuhan, karena berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus yang menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Kau jauhkan kami dari mara bahaya, kecelakaan, kepada penyakit orang sehat, dasar gangguan, serangan pusat kelapan, asal magic, sadar serang balik mana kelapan. Jauhkan kami dari salah wabah, corona, bahaya, penyakit menular, dan matikan lemah, kau jauhkan, dan curahkan berkat, baik berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan, damai sejahtera, penjagaan hidup dan berhasil dalam kehidupan kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga,